Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai materi konsep logaritma untuk kelas 10 beserta dengan latihan soalnya. Nah, sekarang kita akan ke konsep logaritma yang terlebih dahulu, yaitu mengenai definisi logaritma. Yang ini ya. Nah, pada materi sebelumnya telah dijelaskan kan mengenai bilangan eksponen. Nah, eksponen itu bentuknya seperti yang pada di slide. Yang sebelumnya yang mengenai pangkat nasional, kemudian persamaan eksponen, dan sebagainya seperti itu. Nah sekarang bagaimana jika bilangan pokok dan hasil pemangkatannya diketahui dan dimintanya adalah menentukan eksponennya? Nah, masalah ini kita bisa menggunakannya dengan cara logaritma dengan menggunakan notasi log seperti ini. Nah, di mana di sini kan terlihat untuk 2 pangkat sekian sama dengan 8. Nah, maka di sini dapat tulis yaitu 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, di sini kan untuk 2 pangkat sekian sama dengan log, artinya 2 pangkat log, 2 log 8 itu sama dengan berapa. Nah, jadi di sini kita memperoleh 2 pangkat berapa biasanya 8, yaitu 3 kan? Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga untuk hasil dari 2 log 8 itu sama dengan 3. Sehingga diperoleh seperti ini. 2 log 8 itu sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, dan begitu juga untuk seterusnya. Sama. Nah, untuk kasus yang berpangkat rasional, dia seperti ini. Di mana di sini 9 pangkat setengah sama dengan 3. Yang artinya 9 log 3 itu bisa kita tulis sebagai setengah. Ya kan? Karena di sini pangkatnya setengah. Nah, seperti itu. Dan sampai sini paham? Nah, di sini secara umum bisa dapat dituliskan seperti berikut, yaitu A log P sama dengan N jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan P. Ini adalah merupakan bentuk umum dari logaritma, di mana A-nya merupakan bilangan pokok atau basis, dengan syaratnya A-nya itu tidak boleh A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk P-nya itu merupakan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Dengan syaratnya P-nya harus lebih dari 0, kemudian N-nya itu adalah hasil logaritmanya, bisa positif, 0, ataupun negatif. Jadi dia merupakan pangkatnya, seperti itu. Dan sekarang kita akan ke sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Nah, A log A itu artinya di sini A pangkat 1 sama dengan A kan. Nah, berlaku juga untuk contoh seperti yang pada slide, yaitu 3 log 3 sama dengan 1, yang artinya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian kita ke sifat yang kedua, yaitu A log 1 sama dengan 0, yang artinya A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk contoh, yaitu 3 log 1 sama dengan 0, itu karena 3 pangkat 0 sama dengan 1, ya kan? Apapun yang berpangkatkan 0, pasti hasilnya 1. Kemudian, untuk yang sifat ketiga, yaitu A log dalam kurung B kali C, itu artinya A log B tambah A log C. Jadi di sini penggabungan tambahnya jadi kali. Kalau di sini A-nya sama ya. Contoh seperti berikut, yaitu 3 log 9 ditambah 3 log 27, maka karena di sini sama 3-nya, kita bisa gabungkan menjadi kali untuk tambah. Sehingga di sini 3 log 9 dikali 27, 9 kali 27 kita bisa kalikan, sehingga hasilnya 243. Di mana 3 pangkat berapa biasanya? 243, yaitu 5. Nah, kemudian untuk sifat keempat, yaitu di sini terlihat A log B per C itu sama dengan A log B min A log C. Jadi katanya bedanya dari yang tadi. Dia dari ubahnya kalau kali jadi tambah, atau kalau penggabungan tambahnya jadi kali. Kalau yang ini dia baginya kalau dijabarkan jadi kurang, kalau yang dia pengurangan kalau digabungkan jadi bagi seperti ini. Nah, contoh untuk 2 log 32,
min 2 log 8, karena ada pengurangan kita bisa gabungkan dengan jadi pembagi. 32 dibagi 8 yaitu 4. Jadi sehingga di sini 2 log 4 itu sama dengan 2 ya kan? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian untuk sifat 5 juga yaitu A log B pangkat N sama dengan N kali A log B, di mana pangkat N ini kita bisa pindahkan ke depan seperti ini. Ya, sehingga di sini N kali A log B. Contoh, di sini 2 log 64. Nah, 64 ini kan kalau kita ubah jadi 4 pangkat 3, ya kan? Biar lebih sederhana. Kemudian di sini karena di sini pangkat sama seperti ini, maka 3-nya kita bisa pindahkan ke depan seperti pada slide, yaitu 3 kali 2 log 4. Nah, untuk 2 log 4 ini kan sama dengan 2. Jadi di sini langsung saja 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke sifat 6 yaitu A log B itu sama dengan di sini P ya. Boleh kalian bikin log P-nya, boleh P-nya di bawah sini atau di atas sini juga sama. Boleh tulisnya di sini atau di sini juga sama aja artinya. Misalnya si P log B, hapus di sini mungkin ya. Nah, terserah maunya di mana. Ya, di sini juga ya. Di sini P log B itu per P log A. Seperti ini bentuk dari sifat logaritma yang ke-6. Nah, di mana terlihat di sini 9 log 16 per 9 log 2. Nah, di sini kan terlihat kalau 9-nya sudah sama seperti yang di atas nih, sehingga kita bisa ubah bentuk jadi A log B, yaitu 2 log 16. 16-nya kita ubah jadi 2 pangkat 4 ya kan. Kemudian untuk 2 pangkat 4 itu kita bisa 4-nya bisa kita pindah ruaskan ke depan, sehingga sini 4 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 kan tadi sama dengan 1. Jadi sini 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sifat ke-7 yaitu A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah, terlihat di sini karena di sini sama B-nya sama B-nya sama, sehingga kita bisa gabungkan menjadi A log C dia. Seperti itu sifat untuk bentuk ke-7. Contohnya terlihat di slide, yaitu 2 log 3 dikali 3 log 8 sama dengan, kena 3 sama 3 dah sama, sehingga kita langsung gabungkan saja 2 log 8. Nah, untuk selanjutnya bisa di slide caranya, sehingga di sini mendapatkan hasil yaitu 3. Kemudian untuk yang sifat ke-8 yaitu di sini pangkatnya di sini ya, A pangkat N log B pangkat M. Itu sama saja artinya dengan M per N dikali A log B. Nah, ya karena di sini kan tadi M-nya kan pindah ruas ke depan. Kemudian untuk N yang pangkat ini juga pindah ruas ke depan, sehingga hasilnya di sini jadi pembagian. Contohnya seperti di slide, itu 8 log 32. Nah, jika kita ubah 8 itu bisa jadi 2 pangkat 3, kemudian 32-nya bisa bisa ubah menjadi 2 pangkat 5, sehingga di sini dapatkan karena bentuknya sama seperti sifat 8, jadi kita ubah bentuknya menjadi 5 per 3 dikali 2 log 2. Nah, sehingga di sini 5 per 3 dikali 1 ya kan, sama dengan 5 per 3. Kemudian untuk sifat yang ke-9, yaitu untuk A log B itu sama saja artinya dengan 1 per B log A. Jadi kebalik dia gininya, bentuknya. Dari di pangkat sini A, di sini jadi B log A. Seperti itu. Untuk contohnya, yaitu 32 log 2. Nah, ini berlaku untuk A-nya, jika di sini A-nya diketahui itu lebih besar daripada yang B. Jadi kita bisa membalikkannya seperti ini bentuknya. Contohnya untuk 32 log 2. Nah, 32-nya kan lebih besar, A-nya kan lebih besar daripada B-nya, sehingga kita membalikkannya seperti ini, 1 per B log A, sehingga lebih mudah untuk dikerjakan. Sehingga di sini dapatkan bisa di slide, hasilnya adalah 1 per 5. Seperti itu. Sampai sini paham bentuknya? Ya. Kemudian untuk sifat logaritma yang terakhir yaitu
A log di sini A log B sama dengan B. Nah, di sini pun berlaku juga seperti sifat 10. Untuk contohnya yaitu di sini 3 di sini 3 log 15 itu sama aja artinya dengan 15. Karena di sini adalah di sini A ketemu A log sehingga hilang gininya. Sehingga tulisannya cuma yang B aja. Seperti itu. Jadi sini 3 log 15 itu hasilnya sama dengan 15. Ya, sekian dari materi logaritma, dan sini saya akan memberikan latihan soal dan kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat untuk yang nomor 1, yaitu jika 4 log 16 sama dengan P dan 16 log 2 sama dengan Q, maka hasil P plus Q-nya adalah berapa? Jadi di sini kita cari dulu nomor 1. Nah, untuk yang 4 log 16 sama dengan P kita ubah dulu ya. Di sini untuk nomor 1. Di sini 4 di sini 4 log 16. Di sini kan 16-nya bisa kita ubah jadi 4 pangkat 2. Biar lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi 4 log, di sini 4 dikuadratkan. Tadi masih ingat kan bentuknya? Jika bentuknya seperti ini, 2-nya bisa pindah ruas ke depan, sehingga di sini 2 dikali 4 log 4. Nah, 4 log 4 itu sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 2. Nah, di sini 2-nya sama dengan P ya. Ya. Kemudian sekarang kita ke 16 log 2. 16 log 2. Nah, terlihat di sini untuk A-nya sini lebih gede daripada B, sehingga kita bisa ubah jadi 1 per B log A. Jadi sini kita ubah 1 per, di sini 2 log 16 kan. Nah, sekarang di sini untuk 16-nya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4 biar lebih mudah untuk dikerjakan. Ya sih 1 per 2 log 2 pangkat 4. Nah, sehingga di sini dia 1 per 4-nya pindah ke depan, 4 dikali 2 log 2. Nah, sama dengan sini 2 log 2 kan sama 1, jadi hasilnya adalah 1 per 4. Di sini 1 per 4 itu sama dengan Q. Nah, sehingga sini sudah dapatkan ya P sama Q-nya, yaitu 2 sama 1 per 4. Jadi karena tanya hasil P tambah Q, sehingga di sini kita bisa buat 2 ditambah, bentar kita hapus dulu, 2 ditambah 1 per 4. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. Menjadi ini entar 8. Maaf dulu. Maaf.
sini 8. 8 tambah 1 hasilnya adalah 9 per 4. Nah, jadi untuk hasil P plus Q-nya yaitu 9 per 4. Itu jawaban nomor 1. Kemudian untuk jawaban nomor 2, bagaimana caranya? A log B kali B log C dikali C log D. Jadi sini kita kalikan dulu yang di depan, yang ini. Ini kita kalikan dulu. Baru nanti hasilnya ini kita kalikan dengan sini. Caranya bagaimana? Kita sekarang buat. Jadi untuk nomor 2, kita kalikan dulu ya untuk A log B kali B log C. Kalau kalian ingat, tadi kan untuk A log B, B log C hasilnya A log C. Jadi kita langsung aja buat hasilnya sini A log C. A log C. Ya kan, hasil dari dalam kurungnya ini. Kemudian kita kalikan dengan C log D. Dikali C. Di sini C log D. Nah, lihat juga di sini C-nya kan sama. Ya kan? Karena dia sama, jadi otomatis sesuai dengan sifat algoritma tadi yaitu A. Jadi jawabannya adalah A log D. Jadi sini A ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah A log D. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya.